Oke, saya sambil izinkan yang bergabung. Ya, Ya, ini jadi merangkapnya. Oke, Bunda, malam hari siap. ini eh, acaranya talk show ya. Jadi Ya, teman-teman kita tanya. Kalau teman-teman nanti mau bertanya, silakan bertanya supaya kita dapatkan pengetahuan ataupun pemahaman yang benar tentang bagaimana nanti ke depan kita bisa menangani atau minimal ya kita tahu lah ya, ya enggak ya, Bun. Nah, siap, kita tahu apa yang harus dilakukan. Oke, siap. Bun, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama senang sekali bisa berbagi untuk orang lain. Ya, Ya, kita ya. sharing-sharing saja, saling berbagi, Pak Yantri. Siap. Oke. Iya, jadi kemarin teman-teman saya komunikasi dengan Bunda Harti melalui TikTok ya. Terus Siap. saya ajak Bunda Harti untuk live live Live. bareng. Iya, Siap. pas hari hanya pas hari hanya jam 1 siang akun saya ke band. Iya, Tuhan belum berkehendak kita bersama dengan live TikTok, tapi masih Iya, ada jalan lain. benar, benar. Jadi saya mikir, wah, ini kan kesempatan yang baik ya. Bunda Harti bisa menyempatkan waktu untuk Ya, kita. Akhirnya, ya saya keingat, dengan setelah ingat-ingat, bisa nih lewat Zoom aja. Kalau ya, Zoom-nya kita bebas, nggak ada gangguan untuk mau di band atau apa ya. betul. Ini enak sekali karena tidak ada apa aturan-aturan main yang harus di Iya, betul. siap. Kalau di TV banyak aturannya. Kita salah sedikit Siap. salah ngomong aja langsung kena Ya, peringatan. ya, ya, ya. Oke. Ya, saya sudah dua akunnya Bun di band. Oh, gitu. Ya, Nggak tahu sebabnya apa. ya pelanggaran video katanya. Terus Oh, gitu. misinformasi katanya. Ya, Oh, siap. eh, Oke. ada beberapa konten yang saya banding diterima. Mm-mm. Tapi ada yang memang nggak bisa. Mm-mm. Kalau udah pelanggaran berkali-kali itu pasti di ban. Mm-mm. 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 Kan Mm-mm. lagi. Siap. Ya udah nggak apa-apa. Nggak Bikin akun apa-apa, lagi. kita masih ada yang lain yang bisa kita lakukan. Kalau untuk kebaikan, Tuhan pasti akan bantu untuk kebaikan. Amin. Ya. Oke Bun, kita mulai ya Bun ya. Yes, ya, Bunda, eh, tentu pertama-tama kita akan minta Bunda untuk memperkenalkan diri. Karena kan ya, sayang nggak dikenal katanya nggak disayang, ya. betul. Oke. Bunda tetap disayang dan semakin banyak disayang orang, jadi harus diketahui dulu. Siap, Oke, oke. Semangat pagi, selamat malam. Senang sekali saya berada di Zoom ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami Bunda Harti, itu yang populernya. Kami dari Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Domisili kami di Yogyakarta. Namun sesungguhnya jangkauan wilayah kerja kami bisa tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami membersamai kanker, pasien-pasien kanker, meskipun di lokal daerah istimewa Yogyakarta kami baru 22 tahun hmm. membersamai pasien kanker. Mengapa kami begitu dengan kanker? Karena di lingkungan kami, kalau menurut database dari kesehatan, itu prevalensi kanker nasional itu hanya 1,48. Tapi Yogyakarta itu 4,8 sekian. Hmm. Artinya Yogyakarta ini banyak sekali. Kami belum ada hasil penelitian kepastiannya, tetapi saat kami melakukan pendampingan-pendampingan, edukasi, atau kita ke rumah sakit,
itu sungguh ramai sekali. Jadi misalnya rumah sakit khusus poliklinik tumor dan kanker atau poliklinik onkologi itu di daerah istimewa Yogyakarta dengan berbagai rumah sakit selalu penuh pasiennya. Nah, ini menjadikan kami tertarik. Kenapa? Kalau orang datang ke rumah sakit sudah pada stadium di atas 2A atau mulai dari 2B. Padahal kalau stadium 2B itu sudah tingkat metastase atau besaran kansernya itu sudah mengganggu, dokter dipastikan melakukan tindakan medis. Tindakan medisnya adalah mulai dari biopsi, operasi, hasil patologi anatominya atau hasil PA-nya, itu nanti kemoterapi minimal 8 kali. Setelah kemoterapi masih berlanjut tindakan medis berikutnya, yaitu radiasi. Radiasi itu 30 kali. Setelah radiasi masih dievaluasi kembali lagi. Ini sangat capek, menyakitkan, sangat menguras tenaga. Pasiennya satu. Yang sakit bisa banyak. Anaknya yang di Singapura, yang di Kalimantan, ikut-ikutan sakit. Ini saya menjadi prihatin sekali. Lantas, mengapa sih harus sampai dengan stadium? Karena ternyata tidak ada edukasi. Oke, Bun, Bun. Maaf Siap, saya ya, jadi boleh. jangan diulas dulu, Bun. Oke, siap. Kita biar biar teman-teman sini juga penasaran, gitu. Oke, siap. Oke, jadi itu ya. Jadi Yeki ya, Yeki ya, Bunda ya. Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Ya, oke. Bunda, sepintas tadi saya sudah melihat kalau ternyata memang ada motivasinya sampai Bunda bikin ini. Nah, oke, yang mau saya tanyakan sebenarnya apa motivasi terkuat Bunda Harti eh, dirikan Yeki? Terus Yeki ini berupa apa, Bunda? Apakah hanya sebatas rumah singgah atau memang ada sesuatu yang dari sekedar rumah singgah, Bunda? Oke, Ya, silakan Bunda. oke. Jadi Yayasan Edukasi Kanker Indonesia ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Karena ada Yayasan Kanker Indonesia. Yayasan Hmm, Kanker Indonesia itu government, hmm, pemerintah. Kalau hanya Yayasan Kanker saja, tentu tidak cukup untuk menjangkau ke hmm. masyarakat. Oke. Kami, motivasi kami, kenapa harus kanker dengan tindakan medis yang berkepanjangan? Saya pikir kenapa tidak mencegah, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan penyuluhan. Jadi mengapa kanker, apakan? Karena selama ini di masyarakat, kalau kanker misalnya mamai payudara, Hmm, sudah besar. Perempuan itu malu, takut, dianggap azab, hmm. dianggap ini penyakit yang apa santet dan seterusnya. Itu kan budaya nggak bisa kita. Karena apa? Nggak ada edukasi. Jadi Ya, tidak sampaikan edukasi. Jadi kenapa saya mendirikan yayasan tadi? Nama yayasan saya bukan yayasan kanker, yayasan edukasi. Jadi kami memang pada konsisten komitmen memberikan edukasi penyuluhan. Begitu Pak Yantri. Mudah-mudahan bisa di, dimengerti. Jadi kenapa kami mendirikan yayasan. Oke.
Ya, jadi memang motivasinya itu Bunda ya, supaya untuk Ya, memberi edukasi kepada tentunya semua orang ya Bunda ya. Ah, ah. siap semua orang. Apa saja yang sudah dilakukan Bunda dengan Siap. yang Oke. Yeki lakukan selama ini? Jadi selama 20 tahun ke belakang itu ya, nanti kan berbeda dengan kemari, berbeda Ya, lagi karena dulu, sudah mulai dulu. ada solusi. Ah, kemarin nggak ada solusi Pak Yantri. Oke. Hanya tentang edukasi. Jadi kanker ini, kanker itu ini, kanker ini, kanker ini. Setelah selesai, sudah selesai. Nah, nanti kalau ada yang sakit, misalnya kita ketemu saat kita penyuluhan di RT, di RW, atau di komunitas-komunitas lain, dan seterusnya. Itu kita membantu, mengantarkan, mendampingi sampai ke rumah sakit. Nah, Hmm. itu kegiatan kami. Kami memang LSM, tidak ada donatur dari manapun juga. Oke. Jadi dalam hal mengantarkan mereka ini sampai diurusin semua masalah pendaftarannya sampai selesai, Nah, Bunda. kalau kemarin iya kami Hmm. mendampingi sampai karena misalnya saya di Yogyakarta, pasien Ya. saya di Wonosari, ya di Gunung Kidul, di Wonosari, di desa. Ya, saya penyuluhan di sana. Saat saya penyuluhan, saya menemukan ada yang menderita kanker. Lah, mereka nggak tahu harus berobat kemana. Hmm. Karena kanker itu kan harus dokternya spesialisnya onkologi, tidak hanya di bedah umum. Lah, kalau di rumah sakit daerah, di rumah sakit daerah misalnya Gunung Kidul, Wonos, dan seterusnya, itu belum ada waktu itu 20 tahun yang lalu belum ada dokter onkologi. Hmm. Nah, sehingga kami harus membantu memberitahu ke dokternya, ke dokter rumah sakit yang ada onkologinya. Waktu itu ya, kami sampai mendampingi dan seterusnya. Oh, Siap. jadi memfasilitasi ya Iya, pasien-pasien yang eh, pasien-pasien kanker yang datang ke rumah singgah ya. Nah, mereka siap. dapat informasi dari mana, Bunda? Kok bisa tahu kok di Jogja ada yayasan Bunda? Kan saya datang hadir ke pertemuan mereka. Saya Oh. datang ke desa, saya minta izin kepada kepala desa untuk saya memberikan edukasi tentang kanker kepada masyarakat desa. Ya, saya datang kepada mereka. Biasanya orang di kampung atau masyarakat itu kan eh, mulut-mulutnya kan dari mulut ke mulutnya kan cepat sekali. Iya benar. Betul, Nah, Bunda. edukasi saya sederhana, kanker tuh ini, terus dari mulut ke mulut, MLM mulut ke mulut. Oh iya, kemarin saya ada penyuluhan ini, lantas menghubungi kami, begitu. Ya, ini kan kalau itu kan satu daratan ya Bunda, misalnya satu Ya, satu Pulau Jawa ya, itu ya, mungkin. Gimana dengan kan Bunda bilang kan bukan hanya orang Jawa saja yang datang kan, tapi berbagai macam dari luar daerah juga ikut. Nah, ya. mereka dapat dari mana informasinya Bunda? Sekalipun eh, Hmm. oke, jadi dapat dari mana mereka informasinya tentang YKI ini, Bunda? Ya, oke. Kalau dulu kami memang lokale karena belum dengan media sosial. Dulu kan 20 tahun yang lalu, ini cerita 20 tahun yang Ya. lalu. Ya, kalau hari ini ya 5 tahun kebelakangan ini kan kami sudah menggunakan media sosial, ada percepatan untuk informasi sampai ke mana dan seterusnya. Nah, bisa juga kami kan dari daerah dirujuk ke rumah sakit Jogja. Sampai di Hmm. rumah sakit Jogja, mereka tidak punya keluarga. Mereka kan mencari rumah singgah. Ya, ya. Nah, mereka rumah sakit tahu persis rumah singgah mana, menghubungi kami. Begitu. Kalau yang dari luar kota itu 15 tahun yang lalu ya. Kemudian kan berbeda Pak Yantri. Ada Oh, media sosial, ada ini begitu. Ya, oke.
Ini Bunda pertanyaan saya ini ya. Tadi kan Bunda udah mau memberikan informasi sedetailnya. Ini yang mau saya tanyakan ini nih. Mm-mm. Eh, apa pengalaman yang terpahit lah ya Mm-mm. waktu Bunda mendampingi pasien ini dari awal ya, Mm-mm. awal sampai selesai, terus ada nggak ending yang bagus atau ending ending yang terpahit lah yang pernah Bunda alami gitu? Ya, Kira-kira. kalau ending yang terpahit itu tadi, ya toh tindakan medisnya di ujungnya ya innalillahi itu kan ending terpahit. Pada Hmm. saat sudah innalillahi kan kami juga membantu sampai dengan mengantarkan karena dari rumah sakit karena kan orang dari ekonomi rendah. Kalau yang bagus-bagus kan mereka bisa berobat ke Guangzhou, ke eh, apa namanya Penang. Lah, kalau yang dari kalangan bawah kan tidak tahu. Nah, jadi Hmm. kami juga pahitnya tadi yang pahit kami sampai mendampingi sampai mengantarkan kalau mereka harus sudah mengantar jenazah sampai sampai dan seterusnya. Nah, tetapi kan tidak selalu yang pahit ada juga yang manisnya artinya kami dampingi mendapatkan solusi terbaik karena waktu mulai diketahui lebih dini. Jadi belum sampai pada stadium tinggi sehingga pengobatan medis masih dimungkinkan. Nah, kami lantas menjadi bersahabat, bersaudara. Kalau dia panen jagung, saya dapat jagung, panen singkong, saya dapat singkong. Itu kan manis juga bagi kami, ada persaudaraan. Begitu Ya. Pak Yanti. Nah, Jadi ada berbeda jalan lagi kalau buntunya sudah juga hari ya. ini toh. Maksudnya ada jalan buntunya juga ternyata ya. Oh iya, tapi karena saya lakukan dengan sepenuh hati ya Pak Yantri ya karena memang kebetulan kan kanker itu lebih banyak pada perempuan. Hmm. Saya kalau mendampingi misalnya 50 pasien itu laki-lakinya paling 2 3. Semua perempuan 47-nya. Lah, berarti ya saya kan perempuan, jadi pendampingan saya kan total. Laki-laki itu tidak banyak yang kanker. Ya Kanker ya. untuk pasien saya siap. Oke. Okay. Oke, oke. Jadi pernah nggak mengalami jalan buntu, Bun? Ya, ya, ya sering lah wong gimana wong ya ya buntu sekali kalau ya toh datang sudah stadium kalau menurut dokter sudah stadium 4. Kalau misalnya mamai itu sudah besar, sudah berdarah-darah bahkan sampai ada apa uletnya itu loh Pak ya. Jadi kan sudah busuk ya. Kita sudah sampai nyabutin uletnya juga. Ya, ya sudah itu karena memang tidak ada dan pengobatannya kan hanya kemo. Ya, kemo satu ke kemo yang lain itu 3 minggu Pak Yantri. Lah, Hmm. ini selama 3 minggu tidak ada kegiatan lain, tidak ada pengobatan lain. Dokter hanya memberi obat penahan rasa sakit saja sampai kepada kemo kedua, sampai kepada kemo ketiga dan seterusnya. Jadi sedih sebetulnya. Nah, itu terjadi kan 20 tahun yang lalu ya. Kalau akhir-akhir ini kan sudah banyak yang menjadi happy ending lah paling tidak. Ada solusi yang tepat ya, Bunda ya. Ya, ya ada solusi. Di 20 tahun yang lalu setelah misalnya nih, semua yang sudah Bunda lakukan, tindakan konkret apa yang Bunda Harti mau kerjakan di masa depannya? Kan sebelum, Nah, apakah Bunda sudah cukup berhenti di situ mm-mm. atau akan terus berjuang nih agar supaya semakin banyak orang yang bisa terbantu? Oh iya, ini yang sangat luar biasanya Pak Yantri. Jadi kira-kira 2 tahun setengah yang lalu ya saya ada tamu yang datang ke saya. Waktu tamu ini datang ya karena menawarkan produk, saya kan selama 15 tahun yang lalu 20 tahun, tidak ada produk yang bisa. Saya yakini tidak ada produk yang bisa membantu menyembuhkan. Dokter tuh hanya kemoterapi, radiasi, selesai innalillahi.
Lah, ada teman yang datang, saya bilang, oh saya enggak percaya. Itu Pak Yantri, waktu membawa, Bu ini cerita panjang, lebar itu Pak Yantri ya. Saya enggak percaya. Tapi saya pikir begini Pak Yantri, mosok sih saya menolak Hmm. jika ternyata ini Tuhan berikan pada kami menjadi solusi, Mhm. menjadikan mukjizat bagi orang yang sangat membutuhkan. Kenapa saya harus menolak? Nah, dari situlah saya mulai, lah, pada saat saya bertemu dengan teman ini, oke, saya punya pasien banyak. Monggo, ayo kita anukan kepada pasien saya. Saya di awal sama sekali tidak percaya, Pak Yantri. Tidak percaya itu 20 tahun nggak, saya tidak punya Solusi. solusi lain Hmm. kecuali kemoterapi, radiasi. Saya tidak punya solusi lain. Jadi Nah, saya sebelum mengandalkan rumah sakit. sebelum mengenal itu, ya, dapatkan informasi itu, Ya, eh, Bunda sendiri apa namanya punya keyakinan nggak kalau apa yang sudah dilakukan itu, misalnya nih obat kan selalu kan pasti dapat obat dari dokter ya Bun ya. Dengan keyakinan itu Bunda sendiri yakin nggak kalau obat itu ternyata bisa menyembuhkan sakit kanker itu Bunda? di awal Hah? saya tidak percaya. Tetapi kan ingredientnya kan saya baca. Ya, jadi saya pelajari. Setelah Maaf, saya maaf. pelajari, kok Hmm. isi Sebelum kok ilmunya bagus. Bukan saya percaya ya Pak Yantri, bukan saya percaya ya awal. Tapi saya gini, kenapa tidak saya cobakan? Mungkin ini solusi buat pasien-pasien saya, gitu loh Pak Yantri. Eh, ya gimana saya sekian tahun tidak ada solusi, kok tahu-tahu ada orang bawa oblong-oblong-oblong, ini bunda, ya kan saya bilang coba deh kalau pasien saya terbantu, tersembuhkan, menjadi solusi. Oke, saya bilang saya memang sedang butuh. Saya sedang butuh. Tapi kemana saya kecuali sama dokter saja. Ya. Nah, saya bilang sama dokter, dokter, kenapa sih kok saya harus kemo? Pasien kami kok harus kemo terus? Saya tanya, emangnya kemo itu menyembuhkankah? Kata dokter saya, dokter onkologi saya, dia hanya 20% saja. Wong cuma 20%, kenapa? Tapi tidak ada yang lain. Loh, gimana dokternya? Tidak ada yang lain selain kemoterapi ini, dokter. Tidak ada. Lah, gimana coba? Ya kan kita jalanin. Kita kan harus ada ikhtiar. ya. Kita jalanin. Padahal kemo pertama dan kedua itu sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Kalau untuk kemo tuh menakutkan tuh kemo pertama dan kedua. Nah, tapi kata dokter nggak ada yang lain. Dan kalau pasien dibilang, ibu besok kemo, pasien nggak bisa bilang tidak bisa bilang. Kecuali iya. Nah, Takuti apanya Bun? Efeknya ya. atau bagaimana? Mm-mm. Yang ditakuti kemo pertama kedua itu apanya Mm. Bunda? Nah, Efeknya atau iya, efeknya. Ya, efeknya setelah kemo pertama, 6 jam setelah kemo pertama, obat kemo sudah mulai masuk, itu sudah mulai lemes lah, mulutnya pahit lah, badannya, tulangnya ini sudah. Karena kan energinya turun, ketakutan yang luar biasa, leukositnya, darah putihnya turun, HB-nya anjlok. Jadi 6, 6 jam setelah itu sampai 3 hari. Sampai 3 hari setelah kemo itu kondisi seperti itu. Hari keempat sudah mulai landai, tapi kan sudah ingin kemo yang kedua lagi. Ya, sakit lagi, susah lagi.
nggak kemo itu sudah dijadwal, ini penderita ini saya dampingi deket. Ya saya bilang, Ibu sabar. Lah gimana sabar, sabar saja. Tapi kemo yang kedua lebih parah Pak Yandri. Kita ngomongnya cuma sabar, kita nggak sakit. Nah yang sakit ini loh. Gimana coba? Hmm. Nah, masuk ke kemo yang kedua. Wah, itu lebih parah lagi. Rambut sudah mulai lah. Perempuan tuh kalau rambutnya rontok gimana coba? Oh, Hmm. bukan cuman kesakitan ya, Bapak. Bukan cuman kesakitan, tapi psikologis yang jatuh nih. Psikologis apakah sembuh? Nah, ini kan yang menjadikan apa ya? Cancer itu bukan semakin cepat sembuh, ya, jadi tambah parah. Itu Pak Hmm. Yantri. Oke. Ya, baik Bun. Ini lagi Bun. Siap. Oke. Nah, itu kan pengalaman 20 tahun yang lalu, Bunda. Tahun yang lalu, iya. Nah, jadi ternyata banyak pengalaman pahit, suka dukanya itu banyak banget ya, Bunda ya. Iya, karena enggak ada yang lain dan saya kan hanya hanya kegiatan sosial toh Pak. Ya toh. Lah, kalau hari ini lah ya seneng banget lah. Puji. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Nah, Bunda, Ya, oke, setelah Bunda ternyata bertemu dengan solusi. siap. Dengan solusi yang sebetulnya tidak serta-merta kan itu Bunda Ya. suatu Oh iya. bertemu terus asal percaya saja. Nah, terpikirkan nggak kepada Bunda? Mm-mm. Saya kan Bunda udah banyak ngalamin Mm-mm. happy end, bahkan endingnya nggak baik nih. Enggak, ya. Masih mau juga nih mencoba sesuatu yang baru sementara Bunda belum ada eh, apa Pengalaman. sesuatu di depan. Iya, Apakah itu ya apakah itu berhasil apa enggak kan Bunda nggak tahu tuh. siap. Kok bisa ujuk-ujuk kok ada yang datang ngasih informasi tentang itu kok Bunda mau gitu. Karena saya punya pasien yang sudah hopeless, Hmm. sudah tidak bisa apa-apa, sudah apa ketip-ketip ya, Hmm. tidak bisa ngomong dari nasoparing, tidak ada suaranya, tidak bergerak. Dari rumah sakit sudah dipulangkan. Hmm. Nah, karena pasien itu kondisinya seperti itu. Terus saya bilang dalam hati saya, mudah-mudahan ini mukjizat. Loh, saya nggak tahu. Kalau sekarang ya saya pinter. Waktu pertama kan saya nggak tahu Pak Yantri kan tanyanya waktu pertama. Ini kan pengalaman pertama. Halo, gimana Pak Yantri pengalaman pertama? Kalau nggak tahu kan ikutin aja. Ya, Ya. Nah, benar. dan kebetulan karena keluarga ini memang pasrah. Artinya ikut deh sama Bunda. Ya, Hmm. kita ya saya kalau mosok sih saya bilang uji coba ya enggak lah kalau uji coba. Tapi mudah-mudahan kan saya baca toh, oh dodong dong 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 gitu. Oke, saya meyakinkan Ibu, yuk kita cari mukjizatnya Allah. Karena Allah suka kepada orang yang ingin berusaha. Mudah-mudahan Allah akan menolong, memperpanjang kita. Saya bilangnya gitu. Terus ya Hmm. kalau sudah mereka sudah tidak bisa apa-apa, dokter sudah pulangkan, kasih makan apa saja. Lah gimana coba? Ya, ya Oh, toh? jadi Bun, kalau orang sudah stadium lanjut terus Mm-mm. disuruh apa saja sama dokter itu nggak menyalahi itu. Lah kan dokter sudah dipulangkan ke rumah. Loh, kan dokter sudah dia tidak gini. Kalau dia kondisinya di rumah sakit, beda loh Pak Yandri. Kondisinya Oh, di rumah sakit, tanggung jawab rumah sakit dan dokter. Kita tidak bisa apa-apa karena kondisinya di rumah sakit dalam perawatan. Oke?
Ini sudah selesai kemonya, sinarnya, karena sudah metastase, kemonya nggak 8 kali lagi, yang awal 8 kali, kemo lagi, anu radiasi lagi, selesai. Medis selesai, paham Pak Yandri? Hmm. Jadi stadium sudah 4B, udah medis selesai. Dokter udah mau dikasih apa lagi? Oke, udah diminta pulang. Nah, ini pasien saya pertama karena begini. Diminta pulang, saya ada teman Bunda. Oke, saya datang ke. Terus saya sampaikan, kita punya produk yang bagus ini. Nah, saya belum bisa cerita, Pak Yantri. Waktu itu, oke, kita ikutin saja karena ini ya, tak ikutin. Tapi saya sambil mengamati ini Ya. gimana cara minumnya, gimana? Dia enggak bisa, loh. Dia enggak bisa ini Pak Yantri. Kan nasofaring, enggak bisa. Nah, kita terus kasih air dikit-dikit, kita itu. Oh, dia ditaruh di sini aja nelen udah nggak bisa Pak Yantri. Hmm. Jadi memang saya memang sangat spektakuler. Ya, artinya orang yang sudah bisa. Lah, hari ke-8 Pak Yantri, orang ini saya kunjungan lagi. Lah kok sudah duduk? Wah, kaget saya. Kok kaget bener. Duduk tuh tadinya tiduran Pak Yantri. Weh, nggak bisa apa-apa, udah hopeless. Ya, paham ya Pak Yantri? Ya, ya. Nah, saya datang lagi tuh udah duduk di kursi roda. Terus saya, loh orang ini kok maaf, kok hidup ya orang ini? Loh gimana Pak Yantri? Saya ajak bicara, ya ibu saya sudah berdiri jalan. Horoh kono. Saya kaget. Oh, bahasa Jawanya horoh kono, saya kaget. Saya punya videonya bagus banget. Alhamdulillah. Inilah yang namanya mukjizatnya Allah. Begitu Pak Yantri, pengalaman saya pertama. Jadi solusi yang tepat datang di waktu yang tepat ya Bunda ya. Iya, Puji Tuhan. iya. Oke Tapi kan Bunda. begini Pak Yantri, ini kan satu. Saya bilang, ini kebetulan lah. Hmm. Paham? Ya kan kebetulan lah. Bukan Betul. ini memang solusinya. Saya bilang, saya punya lagi CA kolon. Mhm. Nah, CA kolon saya sudah agak lebih pinter waktu CA kolon ini. CA kolon ketemu saya, beliaunya sedang di meja operasi. Nah, Hmm. keluar dari meja operasi dalam kesadaran yang belum penuh, langsung saya berikan ini, dokter. Siapa itu ibu? Saya kasih ini dokter. Bilang gitu. Wah, ini baru saya percaya. Emang Bunda udah kenal dokternya di situ dan mereka udah pasti pasti menerima apa yang Bunda berikan gitu atau Pak eh, Yantri, saya itu 15 tahun di rumah sakit itu. Saya kalau bawa pasien nggak dua Pak Yantri, empat, enam. Ya, tadinya kan saya bawa pasien satu, saya dipanggil. Misalnya Bu Yohana, saya masuk. Terus lagi Bu Pariem, saya masuk. Akhirnya pasien-pasien, loh kok ibu ini terus? Nah, saya ditanya sama dokter, Bu, kamu bawa berapa? Bawa empat dokter, masuk semua. Nah, supaya tidak bolak-balik. Saya hmm, sama dokter sudah kenal sangat baik. ya ya 20 tahun ya Bunda ya. Iya, Ya, bagaimana? Bunda. Hmm. Oke, oke. Iya, jadi memang nah, respon dari dokter saat Bunda Mm-mm, rekomendasi eh, mm-mm, produk itu mm-mm, mana mm-mm. Bun? Wah, saya nggak ngira. Waktu saya berikan itu kan setelah operasi itu kan nunggu hasil PA ya, Ya, Pak Yantria. Bun Terus PA kan jelaskan boleh? ya Hasil PA itu apa Bun? patologi anatomi. Patologi anatomi itu setelah operasi jaringan dibawa ke laboratorium, dicek apakah ganas ataukah apa dan seterusnya. Datanya dari Bunda, ya, itu ya, ya, itu biopsi kan?
Bisa biopsi, bisa langsung operasi. Jadi bisa biopsi, bisa operasi. Jadi tergantung dokter ya. Kalau dokter bilang oke kita operasi, setelah biopsi operasi, oke. Ya itu namanya patologi anatomi. Saya berikan dulu produk yang ini, saya berikan dulu. Lah, saya ya heran. Percepatan penyembuhan dari operasi pasca operasi itu luar biasa sekali. Jadi sama dokter kan jahitannya dibuka gini tidak berair. Oh, ibu hebat banget. Saya sama dokternya deket karena ya sudah ya saya selalu bawa. Oh, bagus ibu. Terus saya bilang, dokter sudah saya beri ini dokter. Dokter cuma ngelirik tapi nggak komen, cuma ngelirik gini aja. Nggak komen dokternya. Dokter mohon izin. Nah, jadi ini saya jadikan bekal untuk teman-temannya. Mohon izin, buat dicek lagi. Oh, kan dokter saya tentara, Pak. Saya kan rumah sakitnya Angkatan Udara. Kalau dokter Oh, tentara itu kan mohon izin, dokter, gitu. Hormat dokter, siap, gitu. Mohon izin, dokter, bisa dicek ulang. Oh ya, tak cek ulang, dicek ulang. Lah hasilnya jadi penanda kanker itu dulu kita nama CEA itu rendah. Artinya, loh, dokter, saya tok pura-pura. Dokter, kalau hasilnya begini gimana, dokter? Loh, kalau hasilnya seperti ini kan normalnya misalnya 3,8 gitu ya. Itu di bawah 1,62 gitu. Ya nggak usah. Terus saya hmm. bilang, saya pertama itu, kalau yang tadi kan sudah kemonya udah selesai. Yang ini saya menjalani, nggak usah kemo, Bu. Lah, gimana dokter? Kan dokter kemarin suruh kemo 8 kali. Ini hasilnya bagus. Lah, saya bilang, dokter, kasih tahu pasien. Jangan saya yang kasih tahu. Dokternya dokter Agung, ya, kolonel ya. Dokter, kasih tahu pasien kalau ibu ini pulang saja, ndak usah kemoterapi gitu. Lah kan nggak usah kemoterapi, terus saya tambahi terus ini. Eh, Kebetulan orang ini taat sama saya, manut sama saya. Oh, karena memang itu tadi dia nggak mau kemo, pokoknya nggak kemo terus, beri terus. Ya, nah, terus kan ininya kan stomanya kan harus dipindah ya, karena kalau kanker CA usus kan ada stoma ya Pak dipindahnya. Kan operasi lagi. Waktu operasi itu kondisinya sangat baik. Lah saya dipanggil, Bu, Bunda, Bunda sekarang datang ke Karumkit, kepala rumah sakit. Loh, kenapa dokter? Bilang bahwa ternyata ada tidak kemo pakai produk Bunda. Kaget loh saya, bingung saya. Bunda bilang minta ke BPJS. Loh, kok minta ke BPJS? Oh, saya baru aja gabung ini, udah bingung saya. Oh, saya lapor mana ini, paham Pak Yantri. Nah, karena aku suruh ke BPJS, tapi kan saya nggak ngerti apa yang penting. Kalau bagi saya pasien saya terbantukan sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi sampai sekarang sehat. Nah, itu udah seneng bangganya bahagianya. Kalau ngaji bareng ketemu, seneng sekali. Itu Hmm. harganya mahal Pak Yantri. Tak Mahal ternilai, harganya. ya, tak Ya, ternilai ya. Saya. iya. Aduh, cobain. Nah, ini kan kita cerita pengalaman ya Pak Yandri ya. Jadi, Tuh. Mm-mm. jadi harapan hidup Mm-mm. dari pasien yang datang ke Bunda setelah Mm-mm. menemukan solusi ini, jadi Mm-mm. harapan lebih besar ya, Bunda ya. Lebih besar. Kalau kita Mm. presentasi persenkan kira-kira sampai berapa persen, Bunda? Harapan hidup mereka. Kalau saya bilang nanti dikira berlebihan, tapi saya kan memang mendampingi. Jadi banyak gini, Pak Yandri. Ada yang tidak harus operasi kalau diketemukan lebih awal ya. Ya. Jadi ada tanda-tanda masuk, ada tanda-tanda yang sudah ada tanda-tanda. Saya kan sudah mendeteksi tanda-tanda. Misalnya saya raba, saya ini,
terus mereka saya edukasi solusi, gitu ya. Nah, karena terpikirkan orang itu operasi paling takut Pak Yantri. Gimana Hmm. kalau sudah bilang operasi, wah udah habis tuh. Terus saya, gini kita punya solusi ini. Puji Tuhan, alhamdulillah tidak terjadi operasi. Itu banyak ya. Itu atau sudah datang ke saya sudah operasi Hmm. tapi tidak jadi kemoterapi. Banyak. Sudah kemoterapi yang kedua, jadwal kemoterapi yang ke-8. Sudah kemo yang kedua, kemo ketiga, keempat, dokter bilang udah cukup. Ada bervariasi Pak Yantri, tergantung waktu datangnya ke saya dalam kondisi seperti apa. Tuh. Tapi kira-kira presentasi hidupnya ya di atas 90% lah ya Bunda ya dengan Ya, pendampingan. ya di atas 80% Pak Yantri. Ini wah luar biasa sekali. Saya sangat bilang luar biasa sekali. Cuman kan memang bukan hanya ini ya Pak Yantri. Ini yang akan saya sampaikan. Pendampingan itu penting. Hmm. Nah, karena saya yayasannya edukasi. Ya, Ya. jadi human antara kami dengan pasien, bahwa Hmm. pasien ini merasa nyaman saat kita dampingi. Saya sampai bilang, Bapak kalau saya suruh ikrarkan, saya suruh katakan, Bunda, aku mau sembuh dengan ini. Wow, tak suruh ngomong Pak Yantri. Enggak cuman, enggak. Tolong ikrarkan. Ya, itu kalau kalau bahasa kami ijab kabul, gitu ya. Wah, itu penting Pak Yandri. Bunda, aku mau sembuh dengan ini. Nah, berarti ada komunikasi ya yang baik, keinginan sembuh dengan produk ini. Itu penting sekali. Karena merasa nyaman, ada harapan kami bisa mendapatkan solusi. Ya, ini yang karena saya yayasan, jadi saya mendampingi sama. Mas saya berharap banget sih sebetulnya kita harus ada apa ya, human. Jadi jangan hanya pada pada produk, jangan hanya pada itu saja. Selain memang kita harus menguasai di produk itu, Pak Yantri. Nah, hubungan itu tidak harus dekat, Pak Yantri. Bisa kita by phone, bisa kita Zoom, Pak Yantri. Ya kan? Hmm. Nah, Ya, yang ya. penting ada hubungan antara kita dengan Ibu. Nah, kalau Bapak mudah-mudahan segera sehat. Kita terjadi komunikasi. Kami dari Yayasan Edukasi Kanker, Alhamdulillah, kami sekarang sudah didampingi dan sebagainya. Ya Bunda, kami mau sembuh. Nah, ini loh bahasa. Ya Bunda, kami mau sembuh. Wah, itu. Tuh Pak Hmm. Yantri, oke. Monggo. Oke, jadi dengan solusi yang sudah ditemukan berarti harapan hidup bagi mereka Mm-mm. itu lebih besar ya Bunda ya, tidak Ya, seperti 20 yang lalu. Baik Bunda, iya lebih besar. gitu banget ya. Eh, Oh, nah ini menurut saya Bunda waktu bertemu dengan yang mengenalkan makanan sehat ini itu sebagai terjadi secara kebetulan atau memang sudah jalannya Bunda? ya mungkin sudah jadi mereka kan tahu kalau saya yayasan kanker, Bu. Ya beliau tahu kalau saya yayasan edukasi kanker dan mestinya kan beliau beliau mempelajari bahwa Hmm. saya hanya mendampingi saja. Hmm. Ya, sehingga beliau datang ke saya, oh ceritanya lo nggak tak dengerin, ceritanya Hmm. bapak-bapak nggak tak dengerin Pak, nggak tak dengerin, nggak tak dengerin. Itu awalnya.
Tapi kan saya bilang tadi seperti tadi, mosok sih kita tidak membuka diri bahwa ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kok kita tidak membuka diri. Ya saya kan tidak bagus ya, saya membuka diri lah Pak Yantri, gitu Pak Yantri. Ya, terus beliau bercerita kan, terus saya dong Pak Yantri, saya baca, oh iya, oh iya, oh iya, dan seterusnya. Saya yakini, saya terus mencari tahu, dan seterusnya. Iya, kan kita harus membuka diri lah, paling tidak mencari tahu. Saya pelajari, saya dan seterusnya. Akhirnya saya mantap, yakin, percaya bahwa ini memang solusi terbaik. Amin. Ya, itu. Puji Tuhan, alhamdulillah Bunda ya. Oke, Ya. Bun, Hmm. yang beliau yang mengenalkan ada nggak malam hari ini ikut Halo, juga? malam hari ini nggak ada, beliau di Blunya, ya, beliau Pak Heri Nurhantoko. Nggak ada, saya di rumah Pak Yantri. Eh, Tapi Saya beliau pikir orang yang istimewa, luar biasa, mendampingi saya sampai dengan saya taat sama beliau, ikut saja sama beliau, ya. Oke. ya, eh, teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya, silakan bertanya ya, atau juga tulis lewat di. Boleh, kan? Bikin. Ya, Bunda tadi saya. Mm, Jadi seperti itu Bunda ya. Pada akhirnya Tuhan mm, eh, memberikan waktu yang tepat, mm, solusi yang tepat sampai akhirnya dengan mm, keyakinan itu kita melakukan itu semua mm, untuk mm, kesembuhan para pasien mm. ya. Ya, Oke, oke, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya, Bu Ika. oke. Ya, teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya, kita jadi ini, jadi obrolan saya dengan Bunda Harti, saya rasa udah cukup ya. Jadi, nah ini saya kasih waktu kepada kita semua untuk bertanya kepada Bunda Harti. Mumpung Bunda Harti lagi tung bareng-bareng kita malam hari ini, ya monggo, saya persilakan untuk bertanya. Selamat malam, Yes, selamat malam. Senang Bunda sekali. Hati. Assalamualaikum. Izin Saya tanya Pak Yantri, Berhasil. ya mau izin tanya Bunda. Boleh. Bunda kan sering datang pasien yang minta bantuan ya. Nah, Ya. apa ada salah satu pasiennya Bunda yang datang itu dia pengen sembuh, pengen ikhtiar, tapi dananya kurang gitu, nggak mampu lah ya. Sedangkan dia sudah stadiumnya udah lumayan ya, stadium 3 seperti itu misalnya. Kan dosis yang disarankan sama Bunda kan biasanya harus yang sesuai di apa video-videonya Bunda kan harus berapa itu gitu ya, unsurnya banyak, banyak. Kalau dia nggak mampu, terus apa tindakan Bunda? Begini sayang, kami melakukan pendekatan personal. Jadi kalau misalnya yang sakit ibunya, ya sayang, kita kumpulin anak-anaknya, Nah, ini kan tidak sendiri, kita kumpulin anak-anaknya bahwa ini ibu ini sakit ini, kita dulu dirawat oleh beliau dan sebagainya. Pasti ada solusi dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik artinya ya ayo gotong royong. Nah, anak-anaknya dikumpulin, kita ajak gotong royong bahwa solusi itu ini. Begitu. Itu kalau tapi bisa juga. Jadi begini, kita pendekatan. Nah, yang saya maksudkan ada kan tidak mungkin kalau kita melakukan apa itu kan nggak mungkin nggak ada solusi sayangku. Mesti ada. Ya. Ya.
Tapi pernah ya ada yang benar-benar walaupun sudah dikumpulkan keluarganya, tapi benar-benar memang minus gitu. Iya, ada, ada juga yang enggak ya, ada. Ya, kalau misalnya ada yang begitu kan kita kan bisa berdialog dengan sesama teman, dengan sesama tim misalnya. Kami punya, saya lakukan ya, ya toh kita Ya. punya ini, ya yuk kita saling bantu, itu bisa juga kami. Ada juga begitu. Kan misalnya saya juga pernah disupport oleh Pak Budi Darwin misalnya. Ya, jadi pernah kami coba ya karena kami bukan minta karena kami kan dari Yayasan Edukasi Kanker. Kalau beliau memberikan kami kan kami akan kembalikan kepada masyarakat. Nah, itu juga ada begitu. Tapi kan memang tidak semua. Kalau kita itu kan ya tidak semua begitu. Ya, Baik Bunda, terima jalur. kasih. Siap Mbak Rase, Bu Rase. Ya, ya di lapangan itu Bu Rase pasti ada kendala. Tapi kita cari solusinya bersama-sama. Ada juga kami ya, itu kita bekerja sama dengan desa, pemerintah. Jadi dengan daerah, misalnya RT, dengan RT. Nah, ini ada yang sakit di situ. Lantas apa? Sekileran atau apa? Bantingan atau apa namanya? Ya. Nah, itu kita juga pernah. Jadi bantingan, kita Saweran, sekileran, saweran, nah, namanya apa? Gitu ya. patungan. Nah, ya, itu kita bawa tampah misalnya muter nampah. Nah, misalnya begitu ya. Itu pernah juga, pernah kami lakukan. Ya, jadi di dalam rangka mencari solusi. Nah, di antara satu RT itu kan ya ada orang yang lebih dermawan, lebih punya banyak, ada yang sedikit dan seterusnya. Jadi saat pertemuan RT, pertemuan yang paling kecil atau dasawisma kita sampaikan sekalian sosialisasi, sekalian kita sampaikan ini ada ibu ini, yuk kita gotong royong. Pernah saya lakukan juga itu. Ya, nah di kalau ini di desa ya, jadi desa dusun. Di dusun itu kan ada dana sosial. Lah, itu kita juga bisa dengan dana sosial. Bahkan saya pernah melakukan ada seorang atlet lari juara satu di kabupaten. Bapaknya menderita kanker. Pada saat dia mau latihan, si atlet ini terganggu. Artinya tidak fokus sehingga tidak juara berikutnya untuk daerah. Kan dia mau maju ke tingkat provinsi. Saya datangi ketua KONI. Loh, piye? Saya datang ke ketua KONI. Saya sampaikan, dokter ketua KONI-nya, Ibu Ani, ketua KONI dokter, ini atlet ini juara satu. Kalau atlet ini juara satu, tepuk tangan. KONI dapat acungan jempol. Saya bilang gitu sama dokternya. Tetapi saat dia tidak bisa melakukan latihan optimal karena harus di rumah sakit, maka prestasinya menurun. Apa yang dilakukan KONI? Saya bilang begitu, Bu. Wah, akhirnya udah kok saya diancam ya? Loh, saya kasih tahu bahwa atlet ini kebanggaan dari kabupaten. Nah, kalau ketua KONI tidak bisa, saya tak datang ke Ibu Bupati. Saya bilang gitu. Akhirnya, ya Bu, kami akan usahakan. Nah, ini kan solusi juga. Ya. Pernah saya begitu. Saya pernah ke Lazis. Ini saya cerita, ini pengalaman. Ya, saya datang bahwa ini loh, dia kan tidak tahu kalau ada pasien. Saya bilang, saya Yayasan Edukasi Kanker. Ini pasien kanker. Dia punya dana. Saya tunjuk, ini loh diagnosa dokternya, bla 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 dana. Waktu itu ditolak karena produk kita produk melemem, melemem. Ditolak saya.
Terus saya bilang, jangan lihat melememnya. Saya bilang gitu. Lihat produk ini menyembuhkan apa tidak. Saya bilang gitu. Saya sama Pak Heri, sama leader saya agak punya ini. Jadi, Bapak, kita harus ke dinas sosial. Saya datang ke dinas sosial. Terus dinas sosial, oh yang enggak mulus. Ibu, kita punya BPJS. Kenapa harus beli itu? Bla 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 bla. Oh, saya enggak berhenti. Ya, saya bilang, ini sudah ditangani BPJS, tidak sembuh. Ya, saya bilang begitu. Kalau ini rakyatnya harus sembuh ini. Ya, harus ada terobosan, harus ada keberanian. Tapi kan bukan untuk saya. Kalau untuk saya ya nggak mau. Untuk ini rakyat saya sampaikan. Bapak enggak tahu kalau rakyat Bapak seperti ini. Saya menemukan. Ayo kita carikan. Ya akhirnya ya juga. Tuh. Jadi saya banyak langkah-langkah saya. Ke dinas sosial, ke KONI, kemana-mana saya. Jadi kalau jawabannya Mbak Rasih tadi ya, kalau nggak ada itu tadi ya. Mulai dari yang kecil, keluarga kita kumpulin. Keluarga udah nggak mampu lagi. Oke, kita ke RT. Pak RT, ini ada ini, yo saweran, yo sekileran, ini. Ya, kalau ini nggak selesai, kita gedein lagi. Saya ke dinas sosial. Oh, saya ke dan seterusnya. Tapi ya memang butuh keberanian. Itu sudah saya lakukan. Jadi Keren. bukan cerita. Saya lakukan. Jika penjenengan butuh, saya siap dampingi. Bagaimana caranya ke dinas sosial? Ayo, bagaimana caranya mendapatkan dana? Saya dampingi, saya kasih tahu teknisnya. Tapi kan nggak di sini. Oke, boleh langsung ke saya. Ini pengalaman, bukan teori. Ini luar biasa dari Bunda Harti, nyalinya itu loh. Itu aku juga bingung kok. Koni Mbak Rasih, Koni itu dokter Mbak Rasih. Saya datengin, dok, kalau si atlet ini juara 1, tepuk tangan, dokter yang dapat jempol dari Ibu Bupati. Tahu nggak kemarin dia nggak dapat juara tingkat. Dia kan mau naik ke tingkat tapi dia terganjal karena malamnya nemenin bapaknya mau kemoterapi. Lah, baik dokter, aku bilang gitu. Bilang, Bu, Koni itu nggak punya dana untuk pengobatan. Oke, caranya eneng dok, beri saya rekomendasi ke pengusaha. Paham Pak? Saya minta beli saya rekomendasi ke pengusaha. Koni yang, jadi saya datang ke pengusaha minta duit gitu. Ini atlet ini. Lah, yang penting kan cara kita. Udah saya lakukan. Sudah, bukan nomon-nomon. Itu Pak Yantri, monggo. Luar biasa Bunda Harti ini. Ya. Jadi kita mesti banyak belajar sama Bunda Harti. Ya. Boleh. Senang. Ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Silakan buka mic-nya, tanya kepada Bunda Harti. Ya, silakan Pak Wayan. Iya. Selamat malam, Bapak Bapak Yantri sama Bunda Harti. Bunda Harti selamat. Ya, bukan suatu kebetulan Bunda. Tadi saya WA Bunda, terus ada Zoom seperti sekarang. Jadi ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, mohon bantuan. Jadi saya ini di kampung Bunda. Di kampung, saya perawat logistik, naturopati. Nah, jadi masalah pengetahuan bukan gimana, saya perdalam, saya mendalami, kemudian saya juga belajar dari perdalam dari Dr. Patrick Lee, kemudian Presiden Internasional itu saya perdalam, saya dalam. Kemudian tentang kanker diabetes itu saya perdalam. Sekarang kendalanya power, keberanian. Saya mau minta izin sama Ibu supaya dapat dukungan
power seperti Ibu, bagaimana caranya? Oh iya. Loh, iki kok mat anu. Loh, kenapa nih? Ya, ya. Kenapa kok mat anu hilang? Kenapa? Ya, ya, bentar Bu. Mungkin ada Oh sesuatu. siap, Sinyalnya kurang bagus Bu. siap. Ya Bunda. Siap kok gambarnya nggak ada, Pak Yandri. Bentar Bunda, ini saya. Siap, siap. Oke, Oke, silakan Bunda. siap. Mm-mm. Ah, Lanjut Bunda. oke. Begini Bunda. Ah, Mm-mm, Bunda kan punya Yayasan Edukasi mm-mm, Kanker Indonesia. mm-mm, Jadi saya belum memiliki sesuatu yang bisa untuk menguatkan seperti Bunda. Jadi mm-mm, mohon izin, ketika saya bergerak, saya mm-mm. rencananya bulan ini mau buka rumah singgah begitu. Oh, Karena boleh. karena di kota kami di rumah sakit banyak kasus diabetes, kencing manis, kemudian Hmm, yang paling parah itu yang gagal ginjal, cuci darah kan tidak pernah tersembuhkan. Jadi betul. triknya kita sudah ketahui sekarang. Hanya Hmm, satu-satunya yang bisa membantu adalah terapi sel ini, stem sel ini. Jadi hmm. saya perlu dukungan power salah satunya dari Bunda. Mohon Siap. dibantu gimana caranya supaya saya bisa diizinkan sebagai perpanjangan tangan dari Bunda Harti. Dengan Terima kasih senang Bunda. hati, Pak. Dengan senang hati artinya semakin banyak orang yang memanfaatkan dalam menjadi kepanjangan tangan, kan semakin jauh jangkauannya. Monggo, saya izinkan Bapak boleh menjadi koordinator wilayah daerah mana. Paham? Saya bikinkan surat tugas dari kantor pusat saya. Jadi Iya Bu. Bapak di daerah mana? Saya di daerah Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, misalnya, sehingga Bapak Bapak adalah nanti saya kirim, nanti kita bisa personal ya Bapak, saya kirim kopnya, saya kirim ininya, bahwa Bapak adalah perwakilan jadi koordinator wilayah Bali mana. Oke? Nah, Siap, siap. kantor pusatnya tetap di Yogyakarta. Oke? Siap? Oke, siap Oke. Bu. Segera, segera Bu. Segera Bu, Segera, mohon izin. segera. Iya, iya. Kita nanti kontakkan, saya kirim contoh kop, saya kirim contoh cap, saya kirim nanti surat tugas. Oke, sehingga Bapak tidak perlu bikin yayasan baru. Iya, iya Bu. Ya. Itu kendalanya. Jika Ya. Bapak bisa atasi sendiri. Jika tidak, sampaikan. Saya konsultasikan ke Ibu Ketua Yayasan Pusat. Hebatlah. Oke, sip, sip. Mantap Bu, Segera. mantap. Itu ya. Mantap. Segera. Ya. Saya serahkan energi saya untuk perusahaan ini. Siap Oke? Bunda, siap Bu. Ya. Jadi kita bisa berbagi berkah sesegera mungkin, membantu melayani sesama, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada manusia dengan memanusiakan manusia Bunda. Siap. Sip Bunda. Segera Ya. nanti Bapak hubungi Ya. saya, Bapak sudah ini nanti kita kirim by email. Oh, sekarang teknologi apa yang susah? Iya Bunda. Pak Yantri, terima kasih. Oke. Zoom ini sangat terbuka bermanfaat. Ya, Pak Wayan sudah sambung dengan kami, dapat solusi. Ya. Ya, dapat solusi. Ayo kita tolong manfaatkan untuk kepentingan baik. Ya. Iya, siap. Ya. Siap. Oh, Pak Yantri, luar biasa. Malam hari ini sudah ada satu titik, mudah-mudahan nanti bisa ke yang lain. Oke, monggo Pak Yantri. Ya, jadi teman-teman, kemarin juga sempat ngobrol bersama Bunda Harti dengan hal seperti ini teman-teman. Jadi
Bunda Harti intinya siap membantu kita kalau misalnya mau mengambil payung hukum dari Bunda Harti. Bunda Harti terbuka ya teman-teman. Tinggal Ya, mempersiapkan diri aja ya, ya. memperlengkapi diri Hmm. supaya kabar ini atau solusi ini bisa terdengar oleh semua orang. Amin. Siap. Amin ya robbal alamin. Amin. Begitu ya Ya, Bapak. Oh, tadi Bapak yang WA saya ya. Oke, ya, ya. siap. Tadi ya, ya Bu. Ya. Oke, Hmm. siap, Pak. Satu Oke. saat kita akan berkunjung ke kantor koordinator wilayah Bali. Siap, Bunda. Nah, ya. Siap, Pak Yantri. Siap. Ye. Terima kasih Pak Yandri. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bisa Ya. mempertemukan kita di sini. Ya, Oke, itu semua sama-sama Pak berkat Wayan. Tuhan. Ya, Berkat Amin. utamanya Tuhan. ya, Berkat ya, Tuhan. Oke. ya, Siap. Oke. Oke, semangat Pak Wayan ya, tetap semangat. ya. Oke, ya teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan buka mic-nya, langsung bertanya aja sama Bunda Harti ya. Kalau ditulis agak lama ya, lebih baik ngomong langsung. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh, Pak Yantri, kami bisa bikin episode berikutnya tentang yang lain, yang lain ya. Kita Ya. bikin berkala, kita bikin juga yang spesifik. Oh, malam ini kanker ini atau malam ini solusi ini. Sehingga kita kalau ini kan masih berkenalan, masih lebar, masih longgar. Ya toh, jadi bagaimana melakukan pendekatan? Kita kan ada promotif, ada kuratif, ada paliatif. Nah, mungkin kan tidak banyak yang paliatif. Paliatif itu setelah sudah selesai, kita tidak boleh tinggalkan mereka. Tidak boleh tinggalkan. Kita tetap harus mendampingi. Ini yang paliatif. Bagaimana sih teknik paliatif terhadap pasien kanker ya yang sifatnya teknis praktis, bukan lagi teori yang narasi omon-omon saja, tapi apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau teori di YouTube banyak, di buku banyak, di ini banyak ya. Tapi saya akan melakukan yang sudah saya lakukan, ya, yang pernah saya lakukan, yang seperti ini. Nah, kita berbagi, ya toh. Kita beruntung berada. Saya nggak kenal Pak Yantri ini ibu apa bapak. Namanya kok perempuan ya Pak Yantri ya. Ternyata ganteng. Loh, nggak dipertemukan dengan lewat ini kan? Ya, coba kalau tidak kita dalam satu kerangka ini, saya nggak mungkin ketemu Pak Yantri, ya kan? Iya benar. Nah, anjay, ya anjay. Oke Bun, ini ada yang bertanya nih di Ya. komentar nih. Hmm. Ya, selamat malam Bunda. Mohon untuk penyampaiannya tentang pantangan makan untuk pasien kanker. Terima kasih. Oh ya, bagus banget ini ya. Begini pengertian pantangan ya. Kalau dokter medis ya, tindakan medis. Jadi dokter itu tindakan medis loh, bukan pengobatan kanker loh ya. Tindakan medis. Jelas. Ya, mesti enggak mungkin enggak ada pantangan, semua dimakan. Nah, pengalaman saya saat saya dampingi pasien Mamai sudah makan daging, wah tambah berkar. Ya, oh ternyata makan daging bikin daging. Nah ini yang pertama kalau sudah cancer saya bilang jangan kenceng. Kenapa? Kalau bilang ya nggak apa-apa ya udah makan. Nah, kita mengobati, mendampingi ini ya makannya nggak dijaga. Karena kan memang pola makan, pola pikir, pola hidup, pola makan itu tadi
Cancer itu paling suka pada yang manis. Jadi saya tapi tidak boleh mengatakannya karena memang di Jogja itu 4,8 sekian prevalensinya. Ya kalau orang bilang, ah, orang Jogja makanannya manis, tapi kan aku nggak boleh makan gudeg, maaf kan nggak boleh aku bilang. Nah, ya, jadi kita hanya mengatakan, nanti kalau di TikTok di ban itu, karena ini Zoom nggak ada yang ngeban. Memang betul sudah tidak boleh minum gula pasir gitu karena ah, ya karena cara pengolahannya dan seterusnya. Terus buah, tidak semua buah boleh. Nah, terutama buah yang sangat mateng. Dalu, mateng itu sangat manis. Kenapa? Karena memang buah ini konsentrasinya untuk regenerasi agar dia bisa tumbuh. Ya, ya jadi kan harus manis, harus full. Kalau tidak, kalau buah yang masih muda nggak bisa tumbuh, nggak bisa regenerasi. Paham ini ilustrasinya? Nah, jadi buah yang terlalu manis kalau saya sudah tidak. Jadi mangga boleh tapi mengkal, ya itu loh. Jadi masih ada kecutnya, bobo kecut ya bobo bahasa Jawa nih. Masam, masih ada masamnya. Tuh, buah yang manis ya. Terus masakan dengan bumbu pekat. Nah, bumbu pekat itu bumbu lengkap, misalnya gulai, ya, rendang, ya. Nah, ini kan ini kan bumbunya lengkap ini, ya, tongseng. Nah, kita sudah makannya dengan sayur yang bening, sayurnya saja paling bagus itu buah. Jadi misalnya wortel, labu, gambas, itu kan buah bukan daun. Nah, balik lagi sudah tidak lagi pakai penyedap. Saya punya resep tanpa penyedap, tapi sudah sedap. Nah, caranya setiap kita mau satu mangkok itu kita butuh 3 siung bawang putih. Tetapi bawang putih tidak boleh dirajang, nggak boleh dicacah, nggak boleh diulek. Bawang putih hanya digeprek, pecah saja. Setelah pecah, dia kontaminasi dengan udara, maka bawang putih itu mengandung antioksidan anti kanker. Nggak boleh. Terus kita masukkan, ditambah bumbunya, ini bumbu rasa lengkap. Jadi ada komposisinya seimbang, manis, asin, dan asem. Asemnya saya sarankan tomat. Dengan 3 dan bawang putih ini setara dengan penyedap rasa. Dicoba. Nah, ini hari pertama sampai hari ketiga, lidah ini kan hanya penyesuaian. Hari pertama sampai hari ketiga tidak enak. Hari keempat sangat enak. Dicoba, jangan percaya, dicoba. Setiap 1 mangkok, 3 siung bawang putih, digeprek saja, tunggu 5 menit sampai kontaminasi dengan udara, ya. Terus dimasukkan ke sayur, ditambah ya gula, garam, tomatnya itu terakhir setelah mau diangkat. Setelah mau diangkat baru masukin. Nah, ini juga tidak boleh terlalu manis, setara, seimbang, ya namanya ya. Jadi nggak boleh manis banget, asin nggak boleh. Tapi 3 rasa ini berpadu. Lah, asemnya itu boleh belimbing uluh apa? Belimbing itu ya yang manis, yang kecut itu. Atau saya sarankan tomat. Cantik. Itu untuk makanan orang kanker. Ini makanannya. Jadi tetap nggak boleh. Durian, nangka, terus anggur itu saya sudah tidak. Kenapa tidak boleh? Ini ada kandungan alkoholnya.
Jadi apa? Bersendawa. Ya, itu. Itu kan meskipun sekian second detik ada terjadi tidak tidak itu sel kanker tumbuh sangat kencang. Pedes yang sampai sudah tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kalau saya dampingi kalau pasien saya begitu, jadi mempercepat proses penyembuhan dan dia juga berkurang rasa ininya. Kalau orang makan rendang itu wah, itu ini kan jadi agak rendah, agak kendor, tidak terlalu ini. Tuh, oke, itu yang makanan. Oh banyak, nanti kita bisa bikin lagi yang makan-makan yang boleh, yang nggak boleh. Monggo Pak Yantri, siap. Oke, jadi ya teman-teman nanti Zoom ini nggak berlangsung hanya cukup malam ini ya teman-teman ya. Kita akan bikin seri-seri lanjutan. Misalnya nanti kita akan bahas secara spesifik, jadi per kasus ya. Hanya Ya. amamae atau anak paring ya. Jadi kita per satu kasus saja. Nah, nanti Ya. kita Spesifik. lebih Boleh, boleh. Oke, ya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Iya, Kak Rosa ada mau bertanya? Gejala kanker usus. Iya, Bunda. Ya. Untuk deteksi kanker sejak dini itu kita kalau tanpa medis itu bagaimana kita bisa deteksi sejak dininya ya? Tanpa harus bantuan medis. Jadi untuk mengenalinya seperti apa, Bunda? Ya, oke. Sebetulnya kanker itu memberikan sinyal, memberikan tanda sebetulnya. Hanya tanda ini kita abai. Kita tidak pedulikan. Ilustrasinya misalnya perempuan itu menstruasi. Ya, menstruasi yang betul itu setiap bulan, namanya bulanan. Ya, menstruasi yang betul tidak sakit. Kan ini normal, artinya alamiah. Nah, kalau menstruasinya sakit sekali, terus tidak setiap bulan atau bahkan sebulan lebih dari 2 kali. Nah, pendarahan itu yang betul, misalnya yang baik itu misalnya sewajarnya tapi menggumpal-gumpal. Ini kan sebenarnya signal. Belum sakit, belum dinyatakan cancer. Ini namanya tanda awal, ini namanya deteksi dini non medis. Kalau medis kan memang sudah datang ke dokter. Ini segera melakukan tindakan. Tindakannya apa? Nah, nanti kita bahkan. Nah, itu tanda-tandanya. Kalau atau keputihan. Ya, ini keputihan perempuan itu mesti keputihan kalau masa produktif. Dan namanya keputihan. Keputihan itu putih seperti putih telur. Keputih, namanya putih. Tapi kalau sudah berubah warna, ya, warnanya tidak putih, sudah kebiru-biruan, sudah kuning, sudah kecoklatan. Loh, ini kan sinyal, tapi kan tidak sakit ya kita pedulikan. Nah, inilah yang sederhana. Atau BAB. Ya. BAB yang betul itu tiap hari wajib. Tidak boleh 2 hari sekali. BAB yang bagus itu seperti salep. Tidak terputus telotok. Itu. Warnanya kuning keemasan. Beda lagi kalau makan buah naga. Ini kan yang normal ya. Tapi kalau BAB-nya 3 hari sekali, BAB-nya harus
harus dipaksa, harus ditekan. BAB yang betul itu kita duduk keluar sendiri. Nah, kalau enggak berarti ususnya bermasalah. Nah, ini kan deteksi dini non medis. Saya kan jawabnya deteksi dini non medis. Benar. Nah, atau misalnya sariawan. Sariawan kok terus nggak sembuh-sembuh. Nggak boleh dibiarkan. Segera langkah. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi sebetulnya memberikan signal. Cuman kita tidak peduli. Apalagi kalau mamai, tandanya saya bisa mendeteksi non medis ini kan non medical ya, belum di mamografi atau USG payudara. Oh iya, kalau dokter Agus kemarin saya lihat mendelap ujungnya udah banyak detek. Nanti kan kita ambil ya itu. Jadi tadi pertanyaannya ada nggak? Ada tanda-tanda. Ada. Oke. Oke. Gimana Jadi Pak Yanti? teman-teman ya, jadi mulai perhatiin tanda-tanda tubuh ya, supaya kita bisa tahu dan bisa ambil tindakan sejak dini. Jangan nanti sudah terlambat ya. Sekalipun sudah terlambat, teman-teman tidak usah takut ya. Yang kan Bunda, Iya. nggak ada Sebetulnya solusinya. saya tuh lebih senang preventif, lebih murah, lebih mudah. Ya. Preventif. Saya selalu melakukan mencegah lebih baik. Kalau mencegah lebih murah Pak Yantri, nggak harus siap. Saatnya nanti kita bahas Pak Yantri. Oke. Iya, ini ada beberapa teman yang baru masuk juga ya. Jadi teman-teman yang baru masuk, kita lagi bahas tentang kanker ya, teman-teman. Nah, Bunda Harti ini, beliau adalah seorang pendiri atau founder dari Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Kantor pusatnya di Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung mungkin nanti bisa lihat rekaman ya, nanti akan dibagikan ya. Nah, karena ini direkam jadi nanti ada YouTube-nya. Nah, teman-teman mungkin bisa ikuti pembahasan itu di situ. Oke. Ya. Boleh bertanya, Pak? Oke. Boleh. Silakan Bu Engda. Iya, aku speechless sama Ibu satu ini. Saya kembali bertanya soal sayur yang bisa dimakan. Kalau sayuran hijau seperti kacang panjang, sawi, buncis, Bagus. sawi putih, bolehkah? Yang tidak boleh sawi putih, Bu. Sawi hijau, buncis, kacang panjang boleh. Sawi putih itu kadar lemaknya atau apanya agak tinggi itu, Bu. Yang putih yang itu ya, itu saya tidak pernah nyarankan itu. Tapi sawi hijau, terus kacang panjang bagus banget, buncis bagus banget, terus brokoli bagus banget. Bagus Ya. banget. Tomat cakep. Oke. Monggo Ibu. Iya Bunda, mudahan sering ketemu ya, Pak. Betul-betul banyak pelajaran malam ini luar biasa. Karena saya baru Amin. mulai ini di AFC. Ketika Oh, ketemu orang nggak mampu, itu kemarin aku sempat kasihan, tapi apa solusinya? Akhirnya saya juga melaksanakan seperti Ibu, saya datangi anaknya, bilang anaknya, oh di toko online lebih murah 1 juta, ngapain beli tempat Ibu? Saya kasih tahu bahwa ini kalau palsu akan menambahin penyakit Ibu, seperti itu. Saya berharap bisa ketemu lagi, Bunda, kapan-kapan banyak sekali masukan, dan ini boleh. betul-betul speechless Siap. luar biasa. Siap. Luar Senang biasa. kalau bermanfaat. Iya. Sehat selalu Iya. Bunda ya, semangat. Terima kasih. Amin. Amin. Ya. Oke. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silakan buka mic-nya, di unmute aja teman-teman. Bunda, sambil Ya. nunggu yang lain ini, Ya. kanker itu bermula dari mana, Bun? Kan mungkin selama ini kita
langsung dengarnya sudah kanker, ya kan? Mm, mm, Tapi awalnya itu sebenarnya dari mana asal usulnya, Bun? mm, 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 mm. Ya, Iya, silakan. ya kalau genetik, kalau di atasnya ada, jadi ibunya atau ayahnya itu memang potensinya lebih tinggi. Potensinya. Tapi kan tidak setiap potensi menjadi aktualisasi. Nah, oke. Kalau sudah genetik, kita harus menjaga pola makan, dan seterusnya. Kalau sudah genetik, karena akan muncul. Karena saya punya teman itu dirampet, artinya ibunya cancer, bapaknya cancer, anaknya empat-empatnya hilang, hanya tinggal cucu satu. Hmm. Itu kalau genetik, tapi tidak selalu. Nah, supaya kita terhindar ya kita mengakan dengan pola hidup yang sehat. Sementara ini memang tidak diketahui dengan pasti sebab apanya. Ada dokter yang kurang apa dokter itu. Dokter Yudi kemarin cerita ada dokter ahli onkologi, kanker lidah juga. Itu loh ya. Ah, tapi bagaimanapun juga deteksi dini ini loh, makanya kita kenali diri kita. Jadi saat kita sakit segeralah kita itu kan namanya sirin apa alarm. Nah, jadi misalnya ilustrasinya kalau kelenjar ya atau apa ini kita sering sakit di sini ya. Nah, ini sebetulnya dia bilang, kamu istirahat. Jangan terus dipacu terus, ya istirahat. Istirahat itu betul-betul memberhentikan aktivitas yang berat, yang fisik. Itu misalnya 4 jam sudah selesai. Istirahat 4 jam sudah, tapi full ya. Artinya begitu ada terasa radang, ya. Tidak selalu Pak Sobat radang. Kita istirahat full 4 jam selesai. Artinya fresh lagi. Tapi betul-betul tidur yang pules atau istirahat total. Nah, itu. Ini memang praktis Pak Yantri. Jadi saya karena mendampingi ya, jadi saya ketemu langsung dengan eh, pasien, dengan masyarakat. Nah, kebetulan masyarakat di kampung itu kan kalau kita hadir, ya mereka apa namanya perhatian lah. Apalagi kami misalnya dengan KOP Yayasan Edukasi Kanker ini Pak Yantri, yang tadi Pak Wayan, kita nanti bisa melakukan permohonan untuk penyuluhan atau edukasi. Kita bawa surat itu ke kecamatan lah, ke kelurahan lah. Kita ketemu. Kelurahan itu ada kegiatan setiap bulan, itu pertemuan PKK, ya, itu di sana kader. Ada kalau di kelurahan ya, di kelurahan kalau di Jogja tapi semua itu bertemu kader desa, bertemu dengan wakil RT dan seterusnya. Minimal 75 orang. Coba kita melakukan edukasi dari 75 orang ini, 2 orang saja yang merespon. 75 orang ini hanya 2 yang respon, sudah bagus banget. Merespon positif. Nah, ini yang kita lakukan. Ayo, bahwa Yayasan Edukasi Kanker itu betul-betul aplikatif, berada di tengah masyarakat dengan keahlian kita mengedukasi. Begitu Pak Yantri. Siap. Maksud saya begini, Bunda. Siap. Itu kanker itu memang sudah dari awalnya kanker atau dimulai dari benjolan atau dari tumor gitu loh, Bunda. Oh gitu, oke. Ya, ya ada yang ya kan macam-macam. Ada yang jadi begitu kita tahu dia statusnya sudah kanker, tidak mulai dari tumor. Langsung pada kanker, tidak langsung. Tapi ada juga yang mulainya tumor
jinak atau benjolan, belum jadi tumor, masih benjolan. Posisinya di mana saja? Ya, benjolan. Nah, mulainya benjolan. Nah, benjolan ini berkembang. Nah, benjolan kapan dia berubah jadi tumor atau kanker? Satu, jika benjolan ini tambah besar, tadinya kecil jadi besar. Tadinya satu jadi bertambah. Tadinya jadi berwarna merah. Kemerah kalau benjolan yang menonjol. Ini indikasinya tadi ya, yang pertanyaan jadi kankernya itu ya. Terus ada rasa gatal. Terus kita ingin selalu pegang. Karena dia memang ingin dipegang. Misalnya kita pegang, tambah besar. Nah, itu terus deteksi awalnya tumor. Nah, tumor ke kanker bisa 2 bulan, bisa 10 tahun. Oh. Dari tumor tidak selalu sama. Nah, tergantung apa? Tergantung daya tahan tubuh, tergantung kanker itu apa selnya, pertumbuhannya ada percepatan atau tidak, dan seterusnya. Oke, terjawabkah Pak Yantri? Ya, ya. Sampai jelas Bunda. Siap, Jadi oke. bervariasi ya, ada tumor jinak, ada tumor enggak, memang bukan Iya, iya. akibat ya. Nah, Bunda, tadi kan Bunda sebelum saya lupa nih, tadi kan bilang kalau Bunda bisa datang ke mana ke kelurahan nih, Mm-mm. kan edukasi. Nah, Hmm. Bunda datang ke sana itu apakah langsung edukasi dengan produk atau bagaimana Bunda? Apa memang Ya. dari awal Bunda lah? Ya, jadi pintu masuk kita Yayasan Edukasi Kanker. Pintu masuknya. Karena kalau tidak dengan ini pemerintah desa tidak mau, tidak boleh. Oke? Kita melakukan edukasi betul-betul tentang kanker. Tapi kan kita tawarkan ada solusi. Ya, kalau hanya tahu ini kanker ini, terus bahasa Jawanya njok piye. Lah, solusinya ini kita kemas secantik mungkin, bukan bernuansa menjual, tapi kita sampaikan ada solusi loh hari ini tuh. Ya. Solusi ini adalah produk yang luar. Jadi nanti saya kasih kata kuncinya ya. Produk yang luar biasa, patennya internasional, satu-satunya dan punya jangan banyak-banyak ngomongnya. Jangan mengandung kebanyakan. Itu saja hanya 6 sampai 7 menit harus selesai rapat teng 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 tak selesai. Tinggalkan dia sedang baru tanya. Terus ada strategi. Tanya biasanya kan Bunda atau itu harganya berapa? Kita jangan langsung jawab harga, nggak boleh. Kita selesaikan dulu, dia paham bahwa ini memang kualitasnya bagus dan seterusnya. Terus kalau ada Bu Lurah, kita bilang, Ibu Bu Lurah, Ibu Ketua Penggerak PKK, mohon izin, boleh saya menjawab pertanyaan ini? Paham Pak? Kenapa saya bilang begini? Kita minta izin bahwa kita tidak sedang jualan. Ya. Kita minta izin bahwa kita sedang tidak jualan. Karena begitu kita mengatakan harga jualan, itu toh tenan tuh bener kan, lah itu rusak. Paham? Itu ada strateginya Pak. Mau masuk tuh ada strateginya. Ngomong pertama itu ada yang diomongin berapa menit. Saya 20 menit. Ibu dikasih 20 menit. Ya, saya 20 menit. Saya bilang malah bisa 2 jam, Pak. Oh iya. Nah, strateginya nanti. Bapak bikin lagi nanti strategi prospek 20 menit. Nah, nanti saya berikan beberapa tips.
Oke, Ya, siap. Mm, siap banget. ya, Ini siap. Iya. karena kita tidak pernah kita dapat ini. Iya, saya punya trik Bapak ya. Prospek 10 menit, repeat order 2 tahun. Haleluya. Prospek 10 menit, repeat order 2 tahun. Luar biasa. Nah, oh Oh, nanti iya, saya kan Bunda, nggak mungkin dapat kapal pesiar lah Pak. Dapat kapal pesiar 2 kali. Saya dapat mobil. Saya dapat lah gimana. Kalau prospek 10 menit, repeat order 2 tahun, 5 pasien kan udah selesai lah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda, saya perkenalkan, saya Anto dari Jambi, Bunda. Iya Pak Bunda, Anto. tadi kan Bunda mengatakan, oh itu kanker ganas dan kanker tumor. Tentunya Mm-mm. dia ini ada benjolan di payudaranya, Bunda. Mm. Tapi dia Mm-mm. mengeras, dia senut-senut gitu, nah. Mm-mm. Sakit gitu kan? Sakit. Mm-mm. Apakah itu kanker ganas, tapi dia sudah minum 4 paket, tapi waktu Mm. 1 paket dia sudah berkurang rasa sakit, tapi sudah mengempes. Mm. Sudah mulai lembut kata dia kan. Tapi Mm. saya rasakan dia sudah saat ini sudah mencuci yang keempat ini kan. Mm. Jadi kalau kanker yang biasa tuh, tumor tuh atau dia juga sama seperti itu juga, Bunda. Mohon Jadi penjelasan kalau Bunda. stadium itu Pak, kalau Ya, stadium yang tentukan adalah dokter. Ya, Hmm. nah stadium itu tidak mesti besarannya, ya kecil stadiumnya besar bisa. iya ya. Pengertian ganas itu adalah jika terjadi penyebaran yang meluas. Oh gitu, Jadi oke. metastasenya meluas, maka itu penyebaran meluas itu disebut dengan ganas. Oh, Misalnya Bapak sederhananya, ya, primernya mamai payudara, primernya. iya, Tapi dia bisa menyebar sampai ke paru-paru, sampai ke tulang belakang, sampai ke otak. Kalau sudah penyebarannya ke beberapa organ, ini namanya sudah ganas. Ganas ini namanya, iya. ya, penyebarannya. Lah, taunya penyebarannya seperti apa? Tentu diagnosa dokter. Kalau non medis, taunya dia penyebaran, rasa sakitnya tidak hanya di mamai, di payudaranya saja, tapi sudah pada misalnya tulang belakang atau Iya, kepalanya pusing hebat. Nah, iya, itu yang non medis. Non medis. Jadi ini nyebar apa belum non medisnya. Tapi iya, diagnosa harus medis. mm, Terus kalau itu tadi sudah habis 4 paket, sudah mm, ini ya, kita bisa namanya kalau saya kemarin itu kok ceknya CEA. Jadi pasien saya yang ngajari dokter malahan. Bu, iya, kita cek CEA itu, ya nanti ada yang ahli dokter ya. Saya punya CEA. Itu penanda cancer namanya. Apa itu ya? Ya. Itu bisa kita lihat dari situ. Misalnya normalnya itu kan disebut dalam lab itu normalnya 3,8 atau 38 misalnya. Kalau dia di bawah itu kan penanda kansernya ya sudah berkurang. Jadi iya, yang non medisnya itu tidak senut-senut, lebih lembut. Non medis mm, ya Pak ya. iya, 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 Nah, benar. terus bengkaknya tidak udah. Lah yang medisnya kan dengan lab, Pak. Iya, iya, oke. Apakah betul yang kita rasakan sudah tidak senut-senut, itu memang betul-betul kansernya hilang. Paham Pak arah pembicaraan saya? Paham, paham, paham. Nah, itu. Oke, terima Jadi kasih kita Bunda. memadukan antara medis dan yang kita. Makanya kan saya bilang, pemeriksaan non medis tuh ini, oh ini kanker. Tetapi pasti tegaknya diagnosa itu dokter. Tegaknya diagnosa bahwa ini kanker stadium 3B ganas, itu yang putuskan adalah dokter. Karena yang punya alat kelengkapan daripada medisnya dokter. Kita enggak punya, Pak. Kita kan hanya meraba, oh ada benjolan, oh sakit,
oh pendarahan. Kan kita hanya deteksinya kan verbal banget. Paham Bapak sampai sini? Paham, ada satu lagi Bunda. Siap, boleh. Saya itu ada suaminya teman saya, sama ini teman akrab Hmm. Bunda. Dia ini ketua kanker Jambi Bunda. Hmm. Ketua kanker Jambi, dia tuh kanker payudara. Tapi dia ngonsumsi buah-buah gitu nah Bunda terus. Hmm. Nah, dia yakin ini, dia belum yakin dengan ini, dia tahu tapi kalau uang saya rasa dia lebih banyak lagi Bunda. Tapi mohon petunjuk orang yang ketua ini gimana prospeknya Bunda. Saya udah berapa kali, 3 kali saya ketemu dengan itu. Tapi Oke, sekarang Bapak, sudah, memang begitu. Jadi semakin dia tahu, semakin dia melawan. iya benar Kalau Bunda. ya, Iya, benar dia melawan Bunda. oh ya, Bapak kalau melawan ya, melawan, maka produk kita tidak laku, Pak. Tidak bisa melawan. Jadi harus kita kendorkan dulu perlawanannya. Saya siap bantu. Boleh Bapak kasih nomor saya ke beliau atau Iya, beberapa teknis begini. Bapak iya. kunjungan kan temen toh, Bapak kunjungan dengan beliau, Bapak nelpon saya. Boleh, siap. Triangle ya. Jadi Iya. Bapak kunjungan, Bapak sampaikan saya punya Bunda, monggo bahasa Bapak monggo. Iya. Di Jogja, beliau dari Yayasan Edukasi Kanker baru 22 tahun membersamai. Yuk kita sharing. Boleh, Jadi siap. kendorkan dulu kalau dia kenceng melawan, produknya nggak laku Bapak. Artinya nggak sembuh. Harus jangan melawan, harus menerima. Makanya dia bilang, Bunda aku mau minum ini, aku mau sembuh. Nah itu sembuh. Nggak sampai 3 paket, 4 paket. Iya. Ini pendekatan psikologis nih loh Pak, yang kita selalu saja pendekatannya adalah pendekatan yang produk ini minumnya takarannya ini nggak bisa, jangan hanya itu. Harus ada pemahaman dari keluarga dan pasien bahwa kami mau sembuh. Saya menerima produk ini. Kita sudah cinta, tapi untuk mendapatkan surat izin menaik itu kan harus kunikahkan. Nah, benar nggak Pak? Paham nggak rasanya? Kunikahkan harus ijab kabul. Tidak kabul ya? Iya. Iya, iya. Tidak ijab kabul, tidak boleh serumah, tetap bukan muhrim ya. Iya, iya. Meskipun cinta setengah mati. Paham maksud saya ilustrasinya? Ngerti. Nah, ini pendekatan kanker, Pak. Nah, ini jadi kenapa pengobatan kanker banyak gagal? Dokternya tidak familiar dengan pasien. Oh, dokternya kenapa Pak tidak familiar? Pasiennya kebanyakan nggak sempat dia mau bercanda sama pasien. Dan fungsi kita pendamping ini. Fungsi pendamping mendampingi. Ya. Iya, siap Bunda. Oke, siap. Tapi kalau suaminya saya sudah berhasil, tapi istrinya mungkin nanti saya ajak Bunda lah teleponan kita. Boleh, silakan Pak, silakan. Saya senang dan mau dan siap. Senang, mau dan siap. Iya Bunda. Oke? Terima kasih Bunda ya. Siap. Rupanya sehat selalu Bunda. Assalamualaikum. Amin. Mana Pak Yantri? Wah, luar biasa Pak Yantri. Bunda. Dalam. Boleh di-share kah nomor telepon Bunda biar kita bisa komunikasi? Iya Pak Yantri, boleh. Iya, benar. Oke. Saya ambil nomornya dulu nih. Ya. Atau Bunda kan hafal nih. Hafal. Ya oke, makanya saya kan izin Pak Yantri. Oke. Langsung dicat aja dulu Bunda di. Oke. 081 ya 3992 ya 166
554. Boleh konsul ya Bunda nanti ya. Boleh, tapi balik lagi karena kan saya mungkin sedang dengan dokter dan seterusnya. Ibu WA dulu, Nje. Siap. Terima kasih sharingnya Bunda. Terima kasih Ya, nomor teleponnya. amin, siap, Nje. Lanjut Pak Yandri. Oke, sama-sama Ibu. Kiranya jadi berkah ya. Amin. Ya, salah ikan, ayam, telur, terus tahu tempe. Apa boleh dimakan? Terus sayurnya bebas. Oh, Terus sekarang minyak goreng bisa nggak untuk pasien kanker? oh. Ya, oke. Telur ini bagusnya memang tidak yang kuningnya ya. Misalnya telur yang putihnya saja. Jadi kalau 4 telur, kuningnya 1, putihnya 4. Kuningnya hanya dimakan 1. Telur, tempe, tahu boleh. Kalau minyak, saya sarankan minyaknya jangan sawit. Minyak sawit itu minyak yang ada di pasaran tuh yang harganya 13.000 sampai 16.000 itu. Minyaknya adalah minyak kelapa. Atau minyak kalau cap itu ya minyak Barco apa Dorang. Hmm. Nah, karena minyak yang sawit itulah karsinogennya di minyak sawit itu. Jadi kenapa kita banyak kanker? Itu loh Oh, Pak, karena ya harganya ya murah, dia biogas kok ya Pak ya buat goreng. Tapi kan saya nggak boleh ngomong, tapi saya nggak bilang mereknya loh ya. iya, Saya nggak bilang mereknya loh ya. Ya kita kan harus hati-hati juga karena ini ada kebijakan negara yang nggak boleh kita ya iya ya. melarang tuh kan. Yang dari minyak sawit ya, dihindari ya Bunda ya. Iya, minyak sawit. Nah, kalaupun minyak sawit itu dipanasi sekali saja dia sudah berubah fungsi loh Pak. Sudah Hmm. karsinogen cancer. Oh, oh. Iya. Apalagi sampai buat goreng 2-3 kali. Ya, nanti kapan-kapan tentang minyak saya bisa sampaikan lagi. Iya. Ya, dari ini kan nanti kita petil-petil mana yang kita perdalam ya Pak Yantri ya. Heeh. Nih sayur sawi putih nggak boleh ya. Selain itu Ya, boleh ya nggak Bunda. boleh hanya sawi putih kalau saya. Sawi putih saya tidak menyarankan. Tapi kalau sawi hijau, kacang panjang, terus itu bagus-bagus semua, bagus, wortel, terus brokoli. Waduh, makanannya brokoli. Saya tuh brokoli aja makan brokoli udah bagus, wortel. Bagus itu. Apa ya? Apa? Siap. Iya. Oke, Jadi itu ya teman-teman ya. Eh, siap. jadi nggak terasa kita udah 2 jam di sini Bunda. Ya, ya. Wah, 2 jam. Oh, lama. Tapi enak aja Pak Yantri ya. Ya. Makasih ya Pak Yantri. Manfaat bagi banyak orang. Kita jadi banyak tahu juga ini tentang Ya, cancer. Jadi ya, kita bisa udah sejak dini ya. Jadi bisa ya. eh, mulai mendeteksi, mulai menjaga ya. Jadi, jadi oke. Nah, teman-teman semua, iya, sorry, ini ada pertanyaan ini Bunda. Yang dimaksud sawi putih itu kubis, kubis bukan Bunda? Bukan Pak, sawi putih itu sawi putih yang itu loh. Yang sawi, bukan kobis, bukan kobis. Sawi. Kalau kol ya. Kalau kalau sama sawi berbeda Pak. Sawi putih. Aduh, Ada ya. sawi. Iya. Iya. Heeh. Oke. Heeh. Jadi sayur putih, bukan Sawi, bukan sayur. sawi Sawi ya. putih. Ya, ya, oke. Ya, ini ada satu pertanyaan sih, tapi menyimpang sih Bunda. Ah, Dia masalah stroke ini. hmm.
sorry. Sawi putih bahan utama kimchi. Ya, masakan Korea. Ah, berarti Ya. memang namanya sawi putih nggak boleh ya Bunda ya? Kalau saya tidak memang. Saya Hmm. selama ini tidak. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Ya ini ada pertanyaan tapi di luar bahasan kita nih Bunda. Apa? Iya jadi eh, beliau bertanya tentang stroke yang sulit tidak bisa bicara. Terapi apa solusinya Bunda? Terapi Ya, apa solusinya? ya memang stroke itu istilah saya ya. Datangnya tiba-tiba, perginya terlalu lama. Nah, itu stroke. Datangnya tiba-tiba, perginya terlalu lama. Benar, Iya. Bunda. Nah, solusinya apa nih Bunda? Kira-kira. Iya, kalau kan solusi ya itu karena kita tadi tak bisa bahas kan tentang solusi ya. Oke. Eh, Nanti kita bikin acara sendiri, Bapak. Ya, kebetulan saya anu juga, kami juga ada Yayasan Edukasi Stroke Nasional. Eh, Hmm. Tapi kan hari ini kita temanya kan cancer. iya, benar. Tema kita kan kanker ya, kita sepakatin doh tema kita ya. Nanti kita bikin tema yang lain, bisalah tema yang Iya. lain. Siap, Oke. oke. Sesuai Seperti dengan itu ya, teman-teman ya. ya. Nanti di tema yang pas baru kita bertanya. Betul, betul Karena ya. eh, edukasi seputar masalah kanker ya. Mm-mm. Sebentar ini ada yang bertanya lagi nih Bunda. Mm-mm. Eh, oh iya, micin masako katanya Bunda. Boleh Oh nggak? enggak boleh itu kan penyedap rasa, yang penyedap rasa buatan Bapak. Ya itu, jadi itu penyedap rasa, pengawet, pewarna, itu yang bikinnya kalau kita apa namanya saus itu merah menyala, ya itu sebetulnya karsinogen juga. Pencetus ya Bapak namanya. Hmm. Kalau kita bikin masak sate itu ya itu juga bukan tidak boleh ya, tapi kita harus kelola gitu. Saya senang sate, tapi ya 2 bulan sekali makan satenya itu. Oh, Iya, tapi kan kondisi saya sehat. Artinya kondisi saya bukan penyintas, bukan penderita. Hmm. Kalau penyintas itu apakah bisa muncul lagi? Bisa. Sekarang sudah selesai. Oh, dengan bangganya saya sudah operasi, saya sudah kemoterapi. Wah, itu kan tindakan medisnya sudah selesai. Tindakan medisnya sudah selesai. Nah, apakah masih bisa tumbuh? Bisa. Akarnya masih ada. Kapan? Ada yang 5 tahun lagi, ada 2 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi. Ya, oh, tergantung apa ya, tergantung daya tahan tubuh, umur, pola makan, pola pikir, dan seterusnya. Tuh. oh. Kalau begitu bisa disimpulkan kalau tindakan medis itu bukan Hmm. satu-satu apa satu solusi yang terakhir Bunda ya. Karena Malah bahkan tindakan medis itu harus terakhir. hmm, Harus terakhir tindakan medis itu. Jadi tindakan medis itu biopsi, kemoterapi, operasi, itu kan tindakan medis. Kalau bisa ini terakhir. Jika sudah stadium, nah bagaimana preventifnya yang kita segerakan? Bisa nggak? Bisa. Kita bikin acara bagaimana stadium ini pengobat dan seterusnya. Kita bikin nanti Pak Yantri. Bisa, bisa, bisa. Ah, oke, gitu ya, Pak Yantri. Terus lagi nih mau. Sudah 2 jam kita ngomong. belahan
di belahan Indonesia yang lain sudah malam soalnya. Kalau kita terusin, Iya, di Bali katanya udah malam ini, udah jam 10, Pak Yantri. Heeh. Oke, Oke, jadi teman-teman, mungkin kita sudahi ya. siap. Soalnya udah kemalaman juga ini buat Iya, teman-teman yang lain ya. iya. Indonesia Timur udah, udah malam banget. Eh, eh. Siap. Oke, ya sebelum sebelum apa? Sebelum berakhir, Bunda ada kata-kata terakhir, Bunda, closing, Oh, statement closing. siap. Oke. Ya, Uh, ya. sebelum Bunda mungkin Pak Dandi mungkin ada mau sampaikan insight, Pak Dandi, kalau buat malam hari ini. Kebetulan ada Pak Dandi juga nih malam hari ini kita. Halo? Oke. Lagi mungkin lagi. Oke, Bunda. Ya, Kata-kata closing, Bunda, siap. untuk Oke. Kita sampaikan ya. Kanker nanti. itu bukan akhir dari segalanya. Mhm. Kanker itu bisa disembuhkan. Hidup sehat tanpa kanker bisa. Nah, itu kata kuncinya. Itu kata kunci. Jadi hidup sehat tanpa kanker bisa. Bisa. Kanker, kalau itu kan sebelum. Ya. Kanker bukan akhir dari segalanya. Kanker ada solusinya. Nah, kita bikin tema baru nanti solusinya. Oke, siap, Bunda. Ya. Oke. Jadi itu saja, Bunda. Iya, sudah siap, sudah bagus itu. Oke. Sip, Bunda. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah join live Zoom malam hari ini. Mm-mm. Nanti akan kita informasikan lagi untuk Zoom selanjutnya bersama Bunda Harti. Nanti Ya, jadwalkan ya, Bunda ya. ya. Nanti buat teman-teman hari ini ya tinggal nanti tunggu informasinya saja, ya. Oke, jadi begitu saja, Bunda. Terima kasih banyak untuk Terima kasih. Selamat malam. Tetap ya. semangat. Sehat. Amin. Ya. Amin, Amin. amin. Amin, Teman ya Rabbal semuanya, alamin. terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Bunda. Siap, sama-sama Pak. Ya, siap. Tuh, mana yang matiin?